Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Catatan Usang Teknisi, channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet. Di kesempatan kali ini atau di video ini saya akan kembali berbagi tentang bagaimana cara meremote mikrotik menggunakan VPN. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat VPN server, di mana video tersebut atau tutorial tersebut berkaitan erat dengan video yang saya share saat ini. Nah, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman simak dulu video saya sebelumnya agar nanti ketika teman-teman mau mempraktekkan cara ini tidak gagal fokus atau gagal paham. Oke. Sebelum masuk ke cara konfigurasinya, di sini saya akan sedikit mengilustrasikan topologi yang akan saya jalankan pada kesempatan kali ini. Sebagai contoh, misalkan ini adalah router teman-teman, dimana router teman-teman ini sudah mendapatkan koneksi internet dari ISP teman-teman, dan koneksinya ini sudah mendapatkan IP public. Nah, untuk mendapatkan IP public di sini teman-teman bisa request langsung ke provider yang teman-teman gunakan. Nah, setelah teman-teman mendapatkan IP public, kemudian teman-teman mengkonfigurasi VPN server, kemudian misalkan ada rekanan teman-teman juga, namun rekanan teman-teman ini mendapatkan koneksi internet dari ISP lain selain ISP teman-teman, dan IP-nya pun di sini rekanan teman-teman ini mendapatkan IP lokal. Secara otomatis rekanan teman-teman di sini tidak bisa meremote mikrotik dari luar jaringan. Nah, untuk bisa rekanan teman-teman ini meremote mikrotiknya dari luar jaringan, teman-teman harus membuat koneksi ke router rekanan teman-teman menggunakan VPN. Nah, cara membuat VPN server dan VPN kliennya itu sudah saya share di video sebelumnya. Silahkan teman-teman simak, nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi, atau nanti kalau misalkan sudah muncul di bagian atas silahkan teman-teman klik aja, atau bisa juga langsung buka pada bagian playlist, nanti disitu ada trik VPN. Nah, setelah koneksi VPN ini terhubung, misalkan dari router teman-teman yang mempunyai IP public dan sudah disetting VPN servernya dan sudah running di mikrotik rekanan teman-teman, nanti di sini akan ada konfigurasi konfigurasi pada bagian mengal, dan di sisi teman-teman itu akan ada konfigurasi pada bagian NAT. Nah, untuk remote VPN di sini di router teman-teman itu akan ada konfigurasi port forward. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Kita langsung aja masuk ke mikrotik utama. Sekali lagi bagi teman-teman yang baru menyimak video ini, silahkan teman-teman simak dulu video saya yang sebelumnya agar nanti ketika teman-teman mau mempraktekkan itu tidak ada misconfig ya. Oke, untuk koneksi di sini sudah saya pasang pada Ether 1 dengan mode PPPoE. Kemudian untuk VPTP client atau VPN-nya sudah terkoneksi juga ke mikrotik client.
kita buka dulu Mikrotik kliennya. Nah, ini adalah Mikrotik dari sisi kliennya, atau kalau diibaratkan misalkan ini adalah Mikrotik rekanan teman-teman yang menggunakan koneksi berbeda dari koneksi teman-teman. Misalkan teman-teman menggunakan koneksi dari ISPA, kemudian rekanan teman-teman di sini menggunakan koneksi dari ISPB. Nah, untuk PPTP atau VPN-nya sudah di setting atau sudah dial, mendapatkan lokal address-nya itu 192.168.99.2 sesuai dengan video yang sebelumnya, dan remote address-nya di sini mendapatkan 192.168.99.1. Oke, untuk konfigurasi pertama di sini saya akan masuk ke Mikrotik utama, atau misalkan ini adalah Mikrotik teman-teman. Yang pertama itu kita masuk pada bagian firewall, itu ada di IP, kemudian firewall, kemudian pilih NAT. Silahkan teman-teman klik tanda tambah. Kemudian untuk konfigurasi yang selanjutnya itu pada bagian chainnya itu adalah DST-NAT. Yang selanjutnya itu konfigurasi pada bagian DST address. Nah, untuk DST address di sini silahkan teman-teman masukkan IP public yang teman-teman punya. Sebagai contoh di sini IP public saya itu adalah ini tinggal kita paste aja pada bagian DST address. Kita paste, kemudian untuk protokolnya di sini menggunakan TCP, kemudian DST portnya di sini silahkan isi sesuai yang teman-teman inginkan. Sebagai contoh di sini saya akan menginputkan port 6006. Setelah pada bagian general selesai, masuk pada bagian action. Untuk bagian action di sini silahkan teman-teman pilih DST-NAT. Kemudian untuk to address di sini teman-teman isikan IP dari remote address VPN client yang teman-teman koneksikan ke Mikrotik rekanan teman-teman. Di sini IP-nya 192.168.99.2. Kita masukkan, oke, paste. Kemudian untuk port di sini kita masukkan port Twinbox dari Mikrotik rekanan teman-teman. Untuk melihat port Twinbox, misalkan di sini port Twinbox-nya itu masih bawaan ya. Untuk melihat portnya sendiri teman-teman silahkan masuk ke bagian IP service. Ini port Twinbox-nya. Kalau misalkan port Twinbox rekanan teman-teman sudah dirubah, silahkan teman-teman isikan dengan port Twinbox yang sudah dirubahnya itu. Nah, berhubung di sini port Twinbox-nya masih bawaan, maka yang saya akan inputkan di router utama itu adalah port Twinbox bawaan. Copy, kemudian paste pada to port, paste, apply, dan oke.
Kita kasih nama di sini adalah forward. Nah, ini konfigurasi pertama yang ada pada mikrotik utama atau mikrotik teman-teman. Yang selanjutnya kita masuk ke mikrotik kedua atau mikrotik rekanan teman-teman. Untuk konfigurasinya itu kita masuk ke bagian IP, kemudian firewall, kemudian kita konfigurasi pada bagian mengal. Nanti pada bagian mengal di sini ada dua rule. Yang pertama kita akan membuat rule chainnya itu adalah input, kemudian untuk interface-nya itu adalah pilih PPTP yang sudah aktif. Maksudnya PPTP yang sudah teman-teman atau VPN yang sudah teman-teman pasang ke mikrotik rekanan teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu masuk pada bagian action. Kemudian di sini kita pilih mark connection. Mark connection, passwordnya kita centang, kemudian kasih nama remote. Untuk nama ini menyesuaikan. Di sini saya kasih nama remote. Kemudian kita apply. Rule yang kedua itu kita buat rule input, rule output maksudnya. Rule output, kemudian pada connection mark. Connection mark di sini kita pilih adalah remote. Setelah pada bagian general selesai, kita masuk pada bagian action, kemudian kita pilih mark routing. Mark routing, kemudian kita kasih nama di sini misalkan VPN remote. Apply. Oke. Kita kasih nama di sini untuk rule ini adalah VPN remote. Oke, sudah selesai. Yang selanjutnya kita akan membuat route yang mengarah pada new mark routing ini, maksudnya new routing mark ini. Itu untuk konfigurasinya kita masuk pada bagian IP, kemudian route. Silahkan teman-teman tambahkan. Nah, untuk gateway di sini kita inputkan gateway yang didapat pada VPN. Kita untuk melihat gateway-nya silahkan teman-teman klik pada bagian interface, kemudian di sini ada PPTP test. Kemudian kita copy IP yang remote address-nya. Nah, ini adalah gateway dari VPN yang udah dial ke mikrotik rekanan teman-teman. Oke, kita inputkan IP-nya di bagian gateway, kemudian cek gateway-nya ping, kemudian untuk routing mark-nya kita pilih di sini VPN remote. Apply. Oke. Oh, sudah ada nih. Ini adalah tadi untuk gateway-nya itu adalah 99.1. Ini didapat dari dial VPN dari mikrotik pertama atau mikrotik teman-teman yang masuk ke mikrotik rekanan teman-teman. Oke, untuk mark routingnya itu adalah VPN remote. Apply. Oke, sudah selesai. Sampai di sini sebetulnya konfigurasi sudah beres. Kita akan coba pengetesan. Nah, untuk memanggil mikrotik rekanan teman-teman
di sini silahkan teman-teman inputkan IP public yang sudah teman-teman input pada bagian NAT. Contoh misalkan IP publicnya ini, kemudian titik 2, portnya itu adalah port yang tadi teman-teman buat di MikroTik pertama. Di sini contoh portnya itu adalah 6006. Silahkan masukkan user passwordnya, kemudian kita klik connect. Nah, sudah bisa di remote. Karena di sini koneksinya masih satu koneksi, otomatis ini bisa di remote. Nah, biasanya untuk kalau misalkan koneksi VPN langsung dari sini dan kemudian teman-teman forward di sini tanpa teman-teman konfigurasi dua rule pada bagian mangle di sini, ini MikroTik kedua atau MikroTik rekanan teman-teman ini tidak bisa di remote dari luar jaringan, padahal sudah di forward di MikroTik utama, terkecuali misalkan ada rekanan teman-teman yang koneksinya tersambung langsung menggunakan fiber optik atau misalkan menggunakan wireless, kemudian di sini adalah router teman-teman. Nah, kalau misalkan caranya seperti ini, itu cukup hanya dengan konfigurasi pada bagian ini aja, forward. Secara otomatis itu sudah bisa langsung di remote di luar jaringan tanpa harus menggunakan VPN dan konfigurasi mangle. Oke, cara konfigurasi atau cara remote MikroTik menggunakan VPN sudah selesai. Sedikit mengingatkan bagi teman-teman yang baru menonton channel ini atau menonton video ini, silahkan teman-teman simak dulu video saya yang sebelumnya agar nanti ketika teman-teman mau mencoba mempraktekkan cara saya ini tidak misconfig seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.